Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, mahasiswa KKN 76018 dari UPN Veteran Yogyakarta. Kali ini, kami akan membahas tentang tips membuka usaha dari rumah. Dengan adanya COVID-19, pergerakan masyarakat selalu dibatasi oleh pemerintah. Hal ini memang ditujukan agar kita terhindar dari virus. Ada banyak hal juga yang membuat seseorang tidak dapat meninggalkan rumah untuk kerja di kantor atau sejenisnya, misalnya karena memiliki anak yang masih kecil. Meski begitu, tidak lantas mematahkan semangat kita untuk bisa mandiri secara finansial. Perencanaan yang matang perlu dilakukan dengan baik dan tidak asal, agar dana benar-benar terkumpul dan tidak hanya menjadi sebuah wacana. Lalu, bagaimana sih cara membuka usaha sendiri dari rumah? Apakah bisa mendapat banyak uang dari usaha sendiri di rumah? Kali ini KKN 76018 ingin membahas mengenai 10 tips membuka usaha dari rumah yang dilansir dari website finansialku.com. Jika Anda sempat bingung memikirkan konsep dan rencana usaha dari rumah, maka cobalah 10 trik berikut ini. Yang pertama, tentukan bisnis apa yang dipilih. Trik yang perlu dilakukan pertama kali ini adalah menentukan jenis bisnis. Anda akan mampu menjalani suatu bisnis apabila memiliki keinginan yang kuat untuk mewujudkannya. Seperti jika seseorang mempunyai passion kuat di bidang seni, maka bisnis yang cocok misalnya adalah membuat kerajinan souvenir untuk undangan pernikahan atau cenderamata wisata. Contoh lain, misalnya, jika ibu-ibu senang memasak, ibu-ibu dapat membuat makanan frozen food untuk dijual atau camilan yang tahan lama agar dapat dijual dan menjangkau pembeli di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua, timing harus pas. Pemilihan waktu yang tepat juga harus diutamakan. Jadi Anda perlu mengukur bagaimana sebuah bisnis bisa berjalan lancar di dalam momen yang paling perfect atau yang paling pas. Ketika harga barang sedang naik, maka daya beli pelanggan akan turun, sehingga pilihan jenis produk atau layanan juga mempengaruhi keinginan konsumen untuk melakukan transaksi atau tidak. Misalnya, saat pandemi seperti ini, kita berjualan masker atau strap mask. Nah, hal ini merupakan timing yang tepat karena dari sisi konsumen itu membutuhkan masker dan juga didukung adanya pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga, libatkan orang terdekat. Jangan berdiri sendiri untuk melangkah dan menjalani bisnis, karena manusia selalu membutuhkan bahu ketika lelah dan perlu dukungan. Libatkan orang terdekat seperti pasangan, keluarga, atau sahabat ketika ingin berbisnis. Lalu yang keempat, catat kebutuhan dana awal dan modal. Berapa modal yang dibutuhkan untuk memulai sebuah investasi bisnis? Ada banyak kebutuhan dana di awal sebuah usaha, misalnya untuk membeli mesin, alat-alat, dan bahan habis pakai. Sebaiknya lakukan pencatatan secara rinci sehingga jumlahnya bisa terukur dan dapat direncanakan bagaimana proses memperolehnya, apakah melalui tabungan atau kredit usaha. Yang kelima, simpan rencana modal segera setelah dapat uang. Meskipun belum memulai usaha dalam waktu dekat, tetapi tabungan untuk modal yang sudah direncanakan harus segera disimpan. Mengapa demikian? Karena ketika mempunyai banyak uang, banyak orang yang akan cenderung konsumtif dan menghabiskan dana untuk biaya kurang penting. Pastikan untuk menabung modal sesuai catatan yang telah dibuat segera setelah memperoleh uang. Yang keenam, buat rekening terpisah. Membuat buku rekening tabungan antara gaji dan modal secara terpisah sangat dianjurkan. Hal ini akan bisa membantu mengurangi resiko tercampurnya uang dan transaksi internal masing-masing individu dan keperluan modal usaha.
Jadi, apabila kita mau membuka usaha gitu, kita harus bisa nih kayak membedakan mana sih rekening yang untuk bisnis kita dan rekening untuk transaksi pribadi kita. Nah, jika rekeningnya terpisah, maka pola ini juga bisa melatih calon pebisnis untuk lebih profesional dalam mengatur keuangan. Nah, yang ketujuh adalah kuatkan nilai produk, jual produk dan layanan. Yang ketujuh yaitu kuatkan nilai jual produk dan layanan. Setelah mempunyai bayangan tentang produk apa yang dijual atau layanannya, maka kuatkan nilai jual dibanding para pesaing yang memiliki bisnis yang sama. Mungkin kompetitor Anda memang mempunyai daya jual dari segi lamanya berdiri, atau mereka sudah terkenal begitu. Namun, tentu ada nilai plus yang bisa kita berikan pada para pelanggan ketika produk atau layanan jasa kita sudah launching atau sudah mulai dijual nanti. Nah, apa saja yang bisa menjadi nilai plus produk atau layanan sebuah bisnis rumahan? Nah, saat ini Anda bisa bekerja sama dengan pihak kurir seperti JNT atau JNE misalnya, atau penyedia jasa pengiriman barang untuk membagi keuntungan menggunakan sistem voucher dan promo gratis ongkir. Nah, kalau nanti nih misalnya ibu-ibu atau ada anak muda di Dusun Jale yang ingin berbisnis lalu menjual produknya di toko online seperti Shopee, itu bisa mendaftarkan produk jualannya agar bekerja sama dengan Shopee untuk mendapatkan program gratis ongkir. Nah, hal ini merupakan suatu nilai plus yang bisa diberikan kepada pelanggan. Oke, lanjut ke nomor 8, yaitu undang banyak orang ketika launching. Ketika waktu yang ditunggu-tunggu untuk launching tiba atau kita memamerkan nih produk kita yang kita jual, maka jangan lupa untuk mengundang banyak orang mulai dari teman hingga relasi. Karena relasi ketika berbisnis memang sangat penting bagi para pengusaha. Banyak permintaan yang diambil dari kenalan jika dibandingkan dengan promo ketika awal berdirinya sebuah usaha. Nah, biasanya nih kan kalau kita membuka usaha itu yang melarisi atau yang memperkenalkan ke orang lain itu kan orang-orang terdekat kita. Nah, jadi kita tidak boleh lupa mengundang mereka saat launching atau memamerkan produk atau layanan kita pertama kali. Seperti itu. Lalu untuk nomor 9, jangan ragu memberikan free sampling atau giveaway. Ada beberapa jenis orang yang ragu untuk membeli produk baru karena nyaman dengan produk lama. Inilah jenis pembeli konservatif yang perlu diberi free sampling ataupun giveaway bagi penyuka tantangan. Nah, free sampling itu seperti saat kita ke mall ada mbak-mbak yang menjual susu Milo misalnya. Nah, mereka menawarkan segelas kecil Milo agar kita mencobanya. Nah, hal seperti itu merupakan free sampling. Tujuannya agar kita bisa merasakan dulu nih produknya, lalu apabila kita cocok, kita pastinya akan membelikan. Nah, seperti itu. Lalu untuk giveaway itu adalah seperti door prize berhadiah untuk para pelanggan misalnya yang sudah mengikuti kita di Instagram. Nah, hal itu akan menambah awareness atau pengetahuan pelanggan atau keinginan pelanggan untuk mengetahui lebih jauh mengenai produk kita atau layanan kita. Nah, dengan contoh yang gratis, maka ada kesempatan bagi mereka mencoba hal baru tanpa harus membeli. Jika produknya cocok, maka hal ini akan membuat pembeli menjadi pelanggan kita ke depannya. Lalu yang terakhir, manfaatkan sosial media untuk membuat gebrakan. Saat ini tidak terhitung lagi jumlah bisnis yang sukses membuat gebrakan lewat sosial media. Oleh karena itu, jangan ragu untuk melakukan promosi di akun sosial media, baik pribadi maupun toko online.
seperti menjual lewat Facebook, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan toko online lainnya. Jangan ragu memulai usaha dari rumah. Intinya, setiap langkah bisnis harus dimulai sekarang juga. Tidak perlu menunggu punya banyak uang untuk berinvestasi berupa bisnis sampingan di rumah. Tetapi, tabung dana khusus sebagai modal dari pendapatan setiap kali memperolehnya.